Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang budaya positif. Bersama saya Joseph Ibandi, calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Kota Kabupaten Manggarai Timur. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelas, terlebih dahulu kita sebagai guru mengetahui posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama, penghukum; yang kedua, pembuat merasa bersalah; yang ketiga, sebagai teman; yang keempat, pemantau; dan yang terakhir, manajer. Sebagai penghukum, kita menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Dan kalimat yang biasa kita gunakan ketika berhadapan dengan siswa yang melanggar adalah patuhi aturan saya atau awas. Dan yang kedua, kamu selalu saja salah. Dari hal tersebut, nilai negatif dari seorang peserta didik adalah siswa melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kalimat yang biasa kita gunakan pada posisi ini adalah bapak atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kepada kamu? Hal ini akan membuat murid atau siswa memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dalam hal ini adalah siswa. Pertanyaan yang biasa kita gunakan adalah, ayo bantulah demi bapak atau ibu. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak atau ibu selama ini. Dan hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak sesuatu hanya untuk guru tertentu yang menjadi temannya tersebut dan tidak untuk semua guru. Posisi kontrol guru yang berikutnya adalah sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Kalimat yang biasa kita gunakan pada posisi kontrol guru sebagai pemantau ini adalah, yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dan yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Hal ini kita sebagai seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan kalimat pertanyaan yang biasa kita gunakan pada posisi ini adalah, apa yang kita yakini, yaitu kembali pada keyakinan kelas. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang berikutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan kita diharapkan sebagai guru berada pada posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Agar kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas, sebagai guru kita tentunya terlebih dahulu memahami kebutuhan manusia.
Kebutuhan manusia terdiri atas yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Komponen psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Berikutnya, penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah gambar segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian yang pertama ini, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pertanyaan reflektif yang dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat berikut dengan tujuan tidak memperbaiki untuk memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Dan yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang orang seperti apa? Kemudian kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh siswa. Berikut ini sebagai contoh saya memberikan model keyakinan kelas atau sekolah yang saya bawa, yaitu kelas C. Keyakinan kelas sebagai berikut. 1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 2. Saling puji. 3. Saling menghargai. 4. Menjaga kebersihan. 5. Menjaga ketertiban kelas. 6. Disiplin waktu termasuk masuk kelas, istirahat tepat waktu. Dan yang ketujuh,
mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Jadi sebelum kita melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran di kelas, pada awal pertemuan kita membuat sebuah keyakinan kelas bersama dengan siswa, dan keyakinan kelas ini harus dibuat oleh siswa sendiri dan disepakati di dalam kelas. Selanjutnya ditempel di dinding kelas menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi setiap kelas boleh berbeda keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian ketika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan atau ada kasus, maka kita kembali kepada keyakinan kelas tersebut dengan menerapkan pola segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh siswa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat. Kita kembali ke sini. Tadi kita sudah bicarakan mengenai keyakinan kelas dan kalian sudah mencatat masing-masing apa yang menjadi harapan kalian, keinginan kalian berkaitan dengan keyakinan di kelas ini. Kemudian dari keyakinan kelas ini kita lihat sama-sama yang kalian sudah tulis itu. Yang pertama, kita sama baca. Yang pertama, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Ya, yang kedua, saling menghargai dan saling peduli. Tiga, menjaga kebersihan kelas. Empat, menjaga tetap kelas. Lebih baik ice drinking atau ada permainan diselingi saat pelajaran. Berikutnya yang 7, 8, sisi waktu. 9, guru yang sama. Oke, baik. Itulah yang menjadi keyakinan kelas di kelas 7C ini untuk diterapkan nanti ya. Jadi ketika terjadi persoalan apapun, kita akan kembali pada keyakinan kelas kita ini. Baik, terima kasih adik-adik. Kalian atau sudah mencatat masing-masing keyakinan yang diharapkan di dalam kelas ini. Mudah-mudahan kita akan menjalankan kegiatan pembelajaran kita atau selama pembelajaran kita sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita lalui. Baik, sekarang kita sama-sama tetapkan apa yang sudah kita yakini akan kita praktekkan di dalam kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas ini. Dan inilah keyakinan kelas C. Tangan dulu untuk